Meskipun ada beberapa aset template yang udah pasti absen kayak Salah dan Son. Salah dan Son ya. Dan Onana. Saya berharap sih Kamerun yang masuk final. Kamerun ya. Ya kalau enggak perpanjang lagi aja 2 tahun gitu Piala Afrika nggak apa-apa lah. Pep mungkin bisa ngelihat 20 menit Langsung KDB, tune in ya. langsung tune in, langsung mengubah keadaan. Jadi ya masa sih KDB gak langsung ke starting gitu kan. Aduh. Tapi ya kita tahu juga Pep punya Pep roulette. Datangnya KDB ini sebenarnya mengancam gak sih ya Scott? Ya. Mengancam beberapa aset gitu kan. Tidak ada alasan untuk tidak memilih Nunes setelah Haaland cedera kayaknya. Karena salah satu yang terbaik nih untuk Nunes ini. Liverpool tanpa Salah juga tetap gacor. 4 gol gitu kan 4-0 loh tanpa lawan Salah. Bournemouth. Darwin Nunes cetak banyak poin juga, Jota juga gitu. Jadi ternyata Liverpool tanpa Salah ya masih tajam. Masih tajam. Kembali lagi di Pandit FPL bersama saya Scott Ubay. Dan saya Scott Tonai, salam panah hijau. Oke Scott Tonai, memasuki Game Week 22 nih. Ini Game Week 21 kemarin lumayan ini ya. Gimana di Game Week 21 kemarin? Saya kemarin gak hadir untuk syuting karena lagi squad pick untuk Piala Afrika dan Piala Asia gitu. Siapa aja nih player-player atau pemain-pemain yang gak masuk di Asia dan Afrika tapi potensi masuk untuk Game Week 22 kali ini. Nah itu makanya. Sebenarnya Game Week kemarin juga agak aneh sih sedikit karena banyak manajer yang kaptenin Saka ya. Saka, iya benar Tapi sekali. ternyata Sakanya gak ngapa-ngapain. Nggak Cuma dapat ngapa-ngapain. 3 poin gitu kan. Malah Martinelli kan. Iya, Martinelli. padahal Arsenal menang besar kan? Menang besar 5-0 kalau nggak 5-0. salah ya. Iya. 1 gol Gabriel. Terus ada bunuh diri Martinelli 2 gol. Trossard 1 gol. Martinelli ya, Zinchenko assist kan kalau nggak salah. Bukan. Ini Jorginho. Jorginho. Ketia juga Ketia, asis. wah, iya. Ketia asis, Saka gak ngapa-ngapain. Sebuah Iya. anomali banget gitu. Nah, selain Arsenal sebenarnya yang cukup menarik juga Liverpool ya. Liverpool tanpa Salah juga tetap gacor. 4 gol gitu kan 4-0 loh tanpa lawan Salah. Bournemouth. Darwin Nunes cetak banyak poin juga, Jota juga gitu. Jadi ternyata Liverpool tanpa Salah ya masih tajam. Masih tajam. Ya karena aset-aset yang dimiliki oleh manajer di Liverpool itu kalau nggak ada salah pasti pindahnya ke Darwin Nunes Nah, gitu. itu dia, Makanya Darwin kemarin Nunes. agak lumayan tuh yang punya Darwin Nunes. Darwin Nunes atau Jota sih? Jota. Jota ya. Luis Diaz mungkin ya Masih sosok lah ya. Masih sosok lah gitu. Masih harus dipantau-pantau. Ngomong-ngomong Scott Tonai, ada yang berbeda nih. Iya. Wah, lihat nih. Sekarang kita menggunakan produk Kita pakai Hooligans produk dari 12 ya. Hooligans. Kita pakai produk dari Hooligans. Jadi Hooligans teman-teman buat yang cari apa ya? Outfit untuk Outfit. anak bola banget gitu Nah, yang bola kekinian. banget gitu. Bisa- FPL banget, bola FPL banget. banget, iya. Bisa langsung ke marketplace-nya Hooligan ya. Iya. Banyak banget, silakan dicek Banget, masing-masing. Semuanya gitu. ada, websitenya juga ada, sosial medianya semuanya Betul. ada tuh, lengkap banget. Nah, Hooligan juga salah satu kalau misalkan nanti dari teman-teman manajer masuk sebagai 10 manajer Manager of terbaik the Moon ya. dalam 1 bulannya Manager of the Moon. Nanti bakal dapat voucher juga dari Hooligans gitu kan. Salah menarik satunya sih. gitu. Jadi nanti ada beberapa hadiahnya, salah satunya dari Hooligans juga gitu. Makanya jangan lupa untuk selalu pantau juga sosial media kita, ada di Pandit Football, ada Pandit FPL juga yang khusus membahas FPL, ada Pandit FPL. Ada di Instagram, ada di Twitter X sekarang. Terus di TikTok juga dan juga untuk YouTube-nya juga YouTube. jangan lupa untuk di-subscribe Dan dan juga di like. nah like dan nyalakan loncengnya gitu kan supaya nggak ketinggalan lah. Scott Pick dari Pandit Football. Betul. Oke, Scott Tonai. Langsung aja nih. Langsung aja. Scott Pick untuk game week 22 kali ini. Scott Pick game week kedua-dua kita pakai formasi apa? Kayaknya 3-5-2 ya. Karena 3-5-2. masih tetap ini para midfielder ini mendulang poin yang cukup besar untuk Premier League musim ini. Ya. Karena mungkin meskipun ada beberapa aset template yang udah pasti absen kayak Salah dan Son.
Salah dan Son ya. Dan Onana. Justru midfielder lain jadi malah punya malah punya tempat baru gitu kan. Jadi bisa dipilih lagi gitu kan. Gak kayak kemarin Salah, Son pasti masuk terus gitu kan. Iya, Sekarang kita coba midfielder baru masuk ke squad pick. Di posisi kiper. Kiper. Siapa nih? Posisi kiper kita sekarang pilih Jordan Pickford dari Everton. Harganya 4,5, TSB-nya 9,60% ya untuk kiper ya. Ini lumayan juga ya. Lumayan diferensial juga sih sebenarnya, tapi ya oke lah untuk kiper ya. Potensi clean sheet-nya nanti Everton itu akan lawan Fulham. Fulham 4 game week terakhir itu jadi tim dengan goal conversion paling rendah gitu. Paling rendah juga ya. Cuman 3,6%. Shots-nya cuma 56, in the box 35, on targetnya 16. Jadi ya harapannya Pickford dapat clean sheet karena Fulham goal conversion-nya rendah. Dari sisi save sebenarnya Pickford nggak terlalu mewah-mewah banget ya. Cuma peringkat keempat sebenarnya dari 4 game week terakhir dia melakukan 18 save gitu. Jadi ya harapannya sih dari clean sheet ya karena Fulham terlihat nggak terlalu tajam nih. 4 game week terakhir cuma goal conversion-nya 3,6%. Tapi ini top 4 juga untuk save agak lumayan gitu ya. Nambah poin ketika minimal kan satu game week itu 3 kali save dapat 1 poin. Oh iya kan, betul. Berarti kalau misalkan 4 game week 18 save rata berapa nih satu game weeknya ya mungkin 4 atau 3-4 lah ya. 4-4. Iya. Oke. Ya Pickford gitu. Mungkin kalau misalkan yang agak mahal ada Ederson mungkin yang jadwalnya bagus juga. Alisson lawannya agak berat sebenarnya. Agak berat cuman lagi potensial juga Liverpool sekarang ya. Tuh lawannya agak berat sebenarnya Chelsea gitu kan. Jadi benar. Berat. Jadi susah. Mending yang lainnya dulu. Jadi kita pilih Pickford gitu kan. Oke. Pickford menarik ya. Oke, next nih Scott Tonai ada di posisi defender. Oke, untuk defender yang pertama kita pilih Pedro Porro dari Tottenham Hotspur. TSB-nya ternyata cukup tinggi sekali ya, 33,2% gitu. Ini potensi clean sheet-nya agak sulit sih emang menghadapi Brentford gitu. Karena Brentford ini kemarin setelah Ivan Toney-nya comeback dia langsung cetak gol gitu. Jadi untuk clean sheet agak sulit. Tapi kenapa kita pilih Pedro Porro? Di sana ada potensi gol dan juga assist gitu. Dari 4 game week terakhir, Pedro Porro ini adalah defender nomor 1 yang paling banyak melakukan created chance yaitu 10. Big created chance-nya 2 gitu. Lalu Pedro Porro ini dari 4 game week terakhir juga defender yang paling banyak melakukan shoot yaitu 6 kali shoot, 2 in the box dan 1 on target. Ini memungkinkan Pedro Porro untuk mendapatkan poin melalui assist maupun gol. Pedro Porro layak banget diambil sih. Apalagi Alexander-Arnold kan belum ada kabar pulih gitu kan. Belum. Jadi ya mending ambil Porro yang lebih aman lah. Lebih aman juga sih. Ya karena di Spurs juga kan Pedro Porro termasuk pemain yang reguler ya. Reguler bek kanan. Dia ambil free kick juga kalau gak salah atau corner ya kalau corner ya. Yang dulunya Madison setelah Madison cedera, Pedro Porro ngambil untuk corner. Oke, lumayan juga nih Porro. Next, siapa Scott? Kita ambil Kyle Walker dari Manchester City. Harganya 5,4, 17,90% TSB-nya. Nah, kita ambil Walker tuh karena emang City lawannya Burnley ya. Burnley 4 game week terakhir itu jadi salah satu tim yang shots-nya paling rendah. Dia peringkat kedua terendah. Soal shots cuma ada 38 shots, in the box-nya cuma ada 23, on targetnya 14, goal conversion-nya 13,2%. Ya, kita berharap Walker dapat clean sheet. Dan kalau misalkan lihat dari back-nya City nih, kayaknya Walker yang paling reguler gitu. Jadi kita lebih pilih aman. Sebenarnya ada Nathan Ake yang punya potensi gol gitu kan karena dia sering maju ketika. Iya, dia main juga di wingback juga kan kadang-kadang Ake tuh. Jadi ya kita lebih pilih Walker gitu karena lebih reguler. Terus 4 game week terakhir juga City itu jadi tim yang paling jarang terancam. Jarang terancam tembakan. Cuma ada 23 ancaman. Yang dari dalam kotak penaltinya 20, yang on targetnya cuma 9. Jadi ya tadi juga kita sebutin kalau misalkan di posisi kiper alternatifnya bisa ambil Ederson ya karena potensi clean sheet-nya cukup besar untuk Manchester City ya. Cuman untuk posisi kiper harga Ederson terlalu mahal kayaknya. Jadi kita pilih alternatifnya Pickford dan mengalihkan aset City-nya ke defender gitu. Karena harapannya nanti si Walker juga selain dapat clean sheet ya dapat attacking point lah attacking point betul. Ada assist. Ya di attacking point-nya mungkin potensinya ada ya lumayan lah 4 game terakhir 4 shots ya. Jadi ya enggak terlalu mewah tapi ya lumayan lah. Karena yang paling reguler hanya Walker ya dibanding back City lainnya. Hampir dirotasi terus ya kayak Ruben Dias pun, Gvardiol di back kiri malah sekarang. Iya. Di back tengah ada Ruben Dias, ada Akanji, Ake juga bisa di situ. Jadi ya banyak sekali ya. Paling aman di Walker sih. Oke, next nih terakhir.
di defender? Oke, untuk defender terakhir kita pilih Alex Moreno dari Aston Villa. Harganya 5. Ini bisa masuk juga ke diferensial ya, karena TSB-nya hanya 1,5% gitu. Alex Moreno itu sebenarnya potensial, cuman karena harganya 5 jadi banyak orang yang mungkin belum expect sana aja. Ini potensi clean sheet-nya dari 4 game week terakhir, Aston Villa ini adalah tim nomor 3 terbawah yang paling sedikit terancam melalui tendangan gitu. Hanya 37. In the box-nya 25, on targetnya 18. Lalu Aston Villa ini akan menghadapi Newcastle. Newcastle ini dari 4 game week terakhir secara statistik gitu. Merupakan tim nomor 6 terbawah gol konversi, hanya 9,8%. Shootnya hanya 51, in the box-nya 43, on targetnya 16. Jadi untuk potensi clean sheet Alex Moreno cukup besar karena lini depannya Newcastle di 4 game week terakhir ini kurang bagus gitu. Lalu potensi asisnya juga ada. Dia cukup bagus juga gitu. Dari 4 game week terakhir lumayan juga dia sudah menciptakan 6 created chance. Untuk seorang defender berkaki kiri. Alex Moreno ini potensial banget gitu ketika Aston Villa sedang menyerang. Tapi mungkin ke Alex Moreno ini mungkin ada sedikit kekhawatiran ya. Soalnya di posisi dia tuh kalau nggak salah barengan sama Cash atau Digne gitu. Ya, Cash kan. Nah, Cash. takutnya kalau misalkan si Unai Emery lebih milih masangkan Cash sama Digne, jadi Moreno-nya gak main gitu. Cuma di game week terakhir sih Moreno main ya. Main starter. Makanya mungkin ini TSB-nya masih kecil karena potensi mainnya masih ini ya. Sama Matty Cash. Oke, jadi kita mention lebih awal ya. Cuman kita juga kasih awareness gitu. Kalau misalkan di posisinya Moreno ini sebenarnya ada ancaman dari Cash atau Digne gitu. Menarik Moreno. Next kita ke midfielder. Nah ini nih di midfielder. Nih, Scott, yang sudah lama hilang dari Scott Pick dan mengejutkan di game week kemarin ya ini. Ada siapa nih? Ada KDB ya? Iya. Ada tahu panjangannya KDB? Wah, KDB harusnya menjelaskan singkatan itu. Ini singkatan asing. Lagi musim ya. Jelasin singkatan dengan asing sekarang gitu. Padahal KDB kan bisa juga kalau untuk pencipta FPL udah pasti Kevin De Bruyne gitu kan. Tapi kan lain nggak tahu ya. Tapi kan saya bukan prof ya, jadi. Masa gitu aja nggak tahu, harus dijelasin. Oke, midfielder pertama ada KDB, Kevin De Bruyne ya, bukan siapa-siapa, pokoknya Kevin De Bruyne. Dari City, TSB-nya 18,80%, harganya 10,5. Nah, KDB ini kemarin baru comeback, main 20 menit, cetak 1 gol, 1 assist. Nah gitu, jadi secara statistik 4 game week terakhir emang belum ada gitu kan. Kita cuma nge-refer dari game week terakhir, 20 menit, 1 gol, 1 assist, dan lawannya Burnley. Selain jarang mengancam, sebenarnya Burnley juga cukup perawan gitu kan. Jadi ya kita juga coba ngambil peluang dari attackingnya City gitu kan. Setelah tadi Walker, mungkin nanti kita juga akan pilih 2 midfielder dari City gitu kan. Triple City ya, betul. Jadi ya nanti kalau misalkan KDB ternyata, kalau feeling saya sih KDB masuk starting ya. Feeling tapi ya, bukan berdasarkan data, feeling. Karena kemarin Pep mungkin bisa ngelihat 20 menit langsung KDB langsung tune in, langsung mengubah keadaan. Jadi ya masa sih KDB gak langsung ke starting gitu kan. Aduh. Tapi ya kita tahu juga Pep punya Pep Roulette. Ini yang menarik nih. Karena di Manchester City ini tidak ada pemainnya yang dipanggil Asia atau Afrika ya, untuk mengikuti Piala Afrika dan Piala Asia nih City. Itu sih yang bikin City mungkin jadi lebih stabil ya. Stabil. Gitu. Oke. Ini yang menarik juga dari KDB ini, baru kemarin masuk, TSB-nya udah 18,8%. Itu. Saya sebagai gokil. salah satu yang membelinya gitu kan. Oh, langsung membeli juga ya? Wah, menarik. Saya takut naik harganya Skotona. Jadi langsung sikat aja, meskipun kemarin ada kekhawatiran dia gak main, tapi emang beneran gak main. Dan hanya main 20 menit, tapi ternyata ngasih 1 gol 1 assist lumayan. Oke, next nih dari City juga ada siapa Skotona? Nah, kita dari City juga kita pilih Phil Foden. Ya, harganya untuk midfielder City mungkin ini yang paling relevan gitu, salah satu gelandang yang paling relevan dari City dengan harga 8. TSB-nya cukup tinggi sekarang 28,7%. Potensi golnya nih dari 4 game week terakhir secara tim Manchester City ini adalah nomor 4 tim yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 68 kali. In the box-nya 38, on targetnya 24, gol konversinya juga lumayan 11,8% gitu. Dari 4 game week terakhir juga ternyata Foden ini top 2 midfielder yang paling banyak melakukan shoot.
yaitu sebanyak 16, in the box-nya 8, on targetnya 5. Selain gol, potensi assist juga lumayan besar nih untuk Foden. Karena di 4 game week terakhir, Foden ini adalah top 3 midfielder yang paling banyak mendapatkan created chance itu. Yaitu 13 kali. Untuk seorang gelandang, 13 kali created chance, shootnya nomor 2 terbanyak, potensi gol dan assist sudah pasti cukup besar. Asal dia bermain sebagai starting. Tuh. Nah jadi datangnya KDB ini sebenarnya mengancam gak sih Scott? Ya. Mengancam beberapa aset gitu kan. Kayak kemarin Foden kan ada di posisinya KDB juga. Betul. Tapi kalau feeling saya sih kayaknya yang kalau misalkan nih KDB udah balik, Haaland udah balik, kayaknya sih yang bakal dicadangin Alvarez Kayaknya. Kalau lihat dari performa belakangan ini ya. Karena musim lalu juga kayak gitu kan. Ya. KDB kalau misalkan KDB gak main, yang main Alvarez. Haaland tetap main gitu kan. Nah sekarang Haaland main, KDB main. Mungkin kemungkinan besar yang jadi korban Alvarez gitu. Alvarez kemungkinan besar sih. Gitu. Jadi kita masih berani pilih KDB dan Foden dalam game yang sama gitu. Untuk saat ini gitu ya. Betul. Tapi ya nanti kita harus lihat juga kalau misalkan Haaland dan KDB benar-benar balik, siapa nih yang dikorbanin sama Pep gitu. Cuman berdasarkan pengalaman musim lalu dan juga lihat kebiasaan Pep, ya feeling kita sih masih Alvarez ya yang bakal dikorbanin gitu. Karena terlalu sayang lah KDB sama Foden kan potensinya gede dari statistik individu dan pengaruhnya kontribusinya ke tim gitu. Oke, next Kotonai untuk di posisi siapa midfielder kita pilih Bukayo Saka. Aduh, ini nih yang sangat ini ya di game week kemarin bikin kesal juga gitu. KDB main 20 menit, 1 gol 1 assist, ini paling banyak kapten malah nggak dapat apa-apa. Padahal Arsenal cetak 5 gol loh. Nah itulah FPL Kotonai. Aduh, susah banget emang. Iya. Kadang kita juga harus mengandalkan feeling ya. Cuman ya kalau misalkan lihat dari statistik ya Saka dibanding midfielder Arsenal yang lain emang udah yang paling bagus gitu. Mau dari potensi golnya, mau dari potensi asisnya. Makanya gak heran kalau kepemilikannya Saka udah 62,10% gini. Kayaknya ini yang paling banyak dari semua aset ya. Iya. Saka. Karena kalau lihat dari potensi golnya lawan Nottingham Forest nanti kita bisa lihat kalau Nottingham Forest ini 4 game week terakhir jadi tim yang paling yang paling sering terancam gitu. Peringkat ke-7 ada 58, in the box-nya 43, on targetnya 22. Dan di 4 game week terakhir juga Saka jadi midfielder peringkat ketiga yang paling sering ngasih shots, ada 16. In the box-nya ada 10, on targetnya 4, dan Saka juga penalty taker. Itu salah satu salah satu faktor yang membedain Saka sama aset midfielder Arsenal lain gitu. Kalau lihat dari potensi assist, Saka juga kan jadi corner kick taker. Corner kick taker juga ya. Tuh, dan 4 game week terakhir juga chance created Saka jadi 4 tertinggi di antara midfielder lain. Ada 13 chance created. Jadi kalau lihat dari potensinya sih dari mau gol, mau assist cukup besar juga ya. Cakep Cuman banget gitu. Kemarin agak dalam tanda kutip sial aja gitu ya. Nah, buat itu. Saka nggak mendulang poin gitu. Harusnya dapat 1 assist tuh. Kalau misalkan gol keduanya Gabriel itu jadi golnya Gabriel. Nah, tapi kan kehitung gol bunuh diri. Nah, jadi yang dapat assist malah Gabriel. Sakanya gak dapat apa-apa. Itu sempat rame juga di FPL ya. Komen-komen tuh. Kurang hoki nih Saka nih. Ya semoga gak hokinya udah dihabisin di game kemarin. Sekarang jadi hoki lagi lah. Iya. Semoga nih. Karena banyak sekali yang berharap pada Saka 62%. Nah, itu dia. Apalagi yang ngaptenin kan. Iya. Oke, next yang keempat nih ada siapa Sukotonai? Oke, yang keempat kita pilih aset dari Liverpool, Diogo Jota. Ya, harganya sekarang 7,9. TSB-nya masih bisa disebut diferensial ya, karena di bawah 10% lah ya. 7,4% gitu. Potensi golnya ini pemain yang cukup efektif karena dari 4 game week terakhir dia menciptakan 4 shot dan 4-4-nya in the box itu. On targetnya 3 dan menciptakan 3 gol. Nah, jadi setiap peluang shoot yang dilakukan oleh Diogo Jota ini bisa berpotensi menjadi gol. Itu menarik banget sih. Menarik targetnya banget, 3, golnya 3 gitu. Jadi nggak perlu banyak peluang langsung cetak gol. Iya. Dari 4 game week terakhir juga untuk potensi assist dia sudah menciptakan 3 created chance dan 2 big created chance. Ini menunjukkan bahwa Jota ini bisa menjadi pelayan bagi Darwin Núñez mungkin ya. Darwin Núñez. Iya. Cuman pelayan Darwin Núñez itu pekerjaan yang sangat sulit ya. Sangat sulit. Tapi kemarin membuktikan nih Núñez kemarin. Iya membuktikan. Untuk Jadi yang khawatir dengan dia gitu. Jadi mungkin karena Garda salah gitu kan. Jadi
pengen ada yang step up lah gitu antara Jota atau Nunes. Ya antara dua itu sih setelah Salah dipanggil timnas ya. Oke. Apalagi Salah kabarnya cedera gitu Skotonai. Ya cedera ya. Itu bikin khawatir juga para manajer langsung nanya-nanya konversi persnya mana nih dari pelatih Mesir dan juga Klopp gitu. Dan belum tentu lolos juga kalau nggak salah Mesir. Jadi kalau misalkan lolos sih mungkin ada waktu buat Salah untuk pemulihan gitu. Nah kalau misalkan kalau masuk final juga pengennya saya berharap sih Kamerun yang masuk final. Kamerun ya? Ya kalau enggak perpanjang lagi aja 2 tahun gitu Piala Afrika nggak apa-apa lah. Saya berharap. Saya kemarin deg-degan juga. Wah ini nggak lolos Kamerun ternyata lolos alhamdulillah. Oke. Terakhir nih Scott. Siapa? Terakhir midfielder kita pilih Richarlison. Punyanya Tottenham Hotspur. Harganya 7. PSB-nya 11,8%. Ini ternyata Richarlison juga bisa step up setelah gak ada Son. Dan kelihatannya nih kemarin kan Werner langsung start di Spurs ya sama langsung Richarlison. dapat assist. Nah langsung dapat assist juga gitu. Jadi Richarlison kayaknya sih udah mulai dapat sentuhannya gitu meskipun nggak ada Maddison. Potensi golnya 4 game terakhir Tottenham itu jadi peringkat ketiga dengan goal conversion tertinggi 15% ya. Shots-nya 60, in the box-nya 45, on targetnya 20. 4 game terakhir Richarlison itu jadi midfielder peringkat ke-6 dengan shots paling banyak, ada 10 shots, in the box-nya 9, on targetnya 5. Jadi ya selain gol ternyata emang Richarlison ini dapat banyak peluang dan menghasilkan shots banyak gitu. Apalagi gak ada Son gitu kayaknya sih. Nah gak tahu nih setelah gak ada Son penalti takernya siapa belum tahu juga nih. Ya, belum dapat penalti soalnya ya. Betul gitu. Apakah ke Richarlison atau ke siapa gitu atau ke midfielder yang gak tahu nih. Makanya ya itu juga mungkin bisa jadi poin tambahan untuk Richarlison. Selain itu Richarlison ini kelebihannya adalah dia di FPL ada seorang midfielder, tapi kan ketika di lapangan dia ada seorang forward gitu ya. Forward, makanya itu sebuah keuntungan lah ya. Sebuah keuntungan untuk FPL itu menentukan banget gitu. Apalagi harganya sekarang 7 sebelum naik nih. Nah itu musim lalu Richarlison tuh 9 apa 9 ya? Forward lagi ya. Makanya nggak laku, sekarang mungkin lebih laku. Oke, masuk ke striker nih. Untuk striker pertama kayaknya kita tidak ragu untuk memilih Darwin Núñez. Harganya 7,4, sekarang TSB-nya 15,2% nih. Untuk potensi gol dari 4 game week terakhir, Liverpool ini adalah top 1 tim yang paling banyak melakukan shoot, yaitu 80 kali shoot, 53 in the box, 34 on target, dan gol konversinya 13,6%, cukup tinggi juga gitu. Lalu dari individualnya Darwin Núñez dari 4 game week terakhir 11 kali shoot, 11 in the box, 8 on target. Wah, ini striker yang komplit banget seharusnya ya. Tidak ada alasan untuk tidak memilih Núñez setelah Haaland cedera kayaknya, karena salah satu yang terbaik nih untuk Núñez ini. Potensi asisnya juga ternyata besar. Dari 4 game week terakhir, Núñez ini adalah forward top 4 yang paling banyak melakukan created chance, yaitu 8. Oke, menarik juga ya Núñez dengan harga 7,4 striker. Harganya untuk striker ya ini termasuk sangat terjangkau sih. Mirip-mirip juga sama Watkins sama Solanke juga ya. Betul. Nah, untuk yang kedua nih, untuk yang kedua, striker kita kedua, kita pilih Solanke dari Bournemouth, harganya 7,1, 27,4% kepemilikannya lumayan udah tinggi juga. Nah, ternyata Solanke ini di Bournemouth itu 4 game week terakhir top 3 shots. Jadi Bournemouth ini peringkat ketiga tim di antara semua tim yang paling sering ngelepasin shots, ada 69, in the box-nya 44. On targetnya 15, goal conversion-nya 10,1%. Oke. Dan lawannya, nanti Bournemouth itu lawannya West Ham. West Ham itu justru tim yang salah satu tim yang paling banyak menerima tendangan ya. Nah, menerima tendangan ada 84, in the box-nya 54, on targetnya 25. Tadi Darwin itu shotnya 14. Kalau Solanke ini 19. In the box-nya 17, on targetnya 6 dan 4 gol gitu. Jadi 4 game terakhir emang Solanke yang paling produktif, ada 4 gol di antara forward ya. Cuman bedanya ya Solanke, kalau Darwin tadi ada potensi asisnya, nah Solanke ini hampir jarang ngasih peluang, jarang ngasih potensi asis. Karena dia finisher banget gitu ya Solanke ini. Finisher gitu di depan. Jadi ya perbedaannya sama Darwin kayak gitu. Darwin masih ada potensi asisnya. Memasuki diferensial ya, mungkin dari kiper dulu Skotonai. Oke. Dari untuk kiper nih kita pilih Henderson, Crystal Palace.
Legenda MU ya. Iya. Harganya 4,4. Sekarang TSB-nya salah satu yang paling tinggi karena harganya murah. Dia starting line up gitu ya. 9,7%. Betul. Terus Crystal Palace ini akan menghadapi Sheffield United. Sheffield United ini dari 4 game week terakhir merupakan tim nomor 5 terbawah gol konversi, hanya 9,8%. Shootnya 51, in the box-nya 31, on targetnya 14. Ya cuman namanya diferensial ya, pasti resikonya cukup tinggi gitu. Karena dari 4 game week terakhir Crystal Palace ini adalah salah satu tim yang paling banyak mendapatkan tendangan gitu ya. Yaitu 57, in the box-nya 38, on targetnya 19. Jadi Henderson ini biasanya nih dari musim ke musim ketika main di Sheffield, ketika main di MU juga kalau main, dia tuh biasanya selain mendapatkan poin dari clean sheet sekali-kali gitu, dia mendapatkan poin dari save karena dia salah satu kiper yang paling banyak melakukan save. Risikonya juga mungkin khawatirnya kena mental ya kemarin karena dibobol 5 kali sama Arsenal. Iya. Itu salah satu yang wah kok bisa dibobol sama Arsenal itu 5. Tapi dua golnya dari ini sih, dari free kick sih. Dari corner ring. Jadi ya oke lah Henderson untuk lawan Sheffield ya. Nah di posisi defender untuk diferensial kita tetap pilih Doughty gitu kan. Kita udah berapa kali pilih Doughty dan hasilnya sangat memuaskan. Bahkan ketika kita taruh Doughty di pemain unggulan juga nggak mengecewakan gitu poinnya. Harganya 4,5 masih 4,5 murah untuk defender lah. TSB-nya masih 4,20%. Nah ini TSB-nya Doughty ini menariknya udah mah bagus gitu ya. Tapi nggak naik-naik juga gitu TSB-nya ya segitu-segitu aja. Potensinya nanti lawan Brighton. Nah Brighton ini kalau misalkan secara eye test emang serangannya menyeramkan. Tapi kalau lihat dari statistik, ternyata 4 game week terakhir Brighton itu jadi tim ketiga terbawah dalam goal conversion-nya. Hanya 7,6% gitu. Shots-nya hanya 56, in the box-nya 48, on targetnya 26 gitu. Jadi ya si Brighton ini meskipun shots-nya banyak ya ada 66, tapi yang terkonversi jadi golnya sedikit gitu. Jadi goal conversion-nya cuma 7,6%. Terus dilihat juga Doughty juga salah satu defender yang paling sering ngasih assist. Ada 3 assist 4 game week terakhir dan chance created-nya ada 8. Chance created banyak juga ya untuk back dari Luton Town. Jadi gitu. ya layak banget diambil nih Doughty meskipun punyanya Luton ya. 4 game week terakhir Luton itu jadi tim peringkat ke-6 yang paling sering menerima tembakan, shots. Ada 61, in the box-nya 39, on targetnya 21. Jadi ya mungkin Doughty akan susah dapat clean sheet ya. Kita cuma ngincer attacking point-nya aja. Attacking point-nya aja. Asisnya aja gitu. Oke, Scott Tonai next di midfielder ada siapa nih? Oke, untuk midfielder kita pilih Eze dari Crystal Palace. Harganya ini 6 masih tetap stabil dari awal. 6 nih. Karena TSB-nya sekarang 3,2. Awal-awal Eze ini potensial cuman mungkin karena Crystal Palace jarang banget attacking poinnya gitu. Jadi dan cedera juga, sempat cedera lama gitu. Jadi ya Eze ini masih stagnan di harga 6 gitu. Potensinya Crystal Palace akan menghadapi Sheffield United ya yang tadi sudah disebutkan. Sheffield United ini salah satu tim yang paling banyak menerima tendangan gitu. Lalu Eze ini ternyata salah satu midfielder yang paling banyak melakukan shoot dari 4 game week terakhir. Itu 13, in the box-nya 6, on targetnya 4. Cuman ya resikonya mungkin karena Crystal Palace ini dari 4 game week terakhir adalah tim yang gol konversinya cukup rendah gitu, hanya 10,2%. Jadinya ya agak sulit untuk Eze mencetak gol. Tapi secara individu Eze sendiri cukup bagus. Sebenarnya di Crystal Palace tuh ada Olise ya. Olise. Salah satu yang lagi naik daun mau dibeli Arsenal itu ya. Chelsea. Cuman Olise ternyata lagi cedera gitu. Iya. Hamstring. Jadi kita lebih taruh kita ya alternatifnya Eze gitu. Karena kita coba cari peluang dari aset Crystal Palace yang bakal ketemu Sheffield gitu. Jadi ya karena Olise cedera ya udah kita pilih Eze gitu. Oke, terakhir untuk diferensial. Iya gini. Kita pilih forwardnya, kita pilih Ivan Toney. Ini mengejutkan sekali ya, ini agak sedikit lucu. Salah. Agak sedikit lucu gitu ketika dia mengambil tendangan bebas, mengubah arah bolanya dia udah seperti tahu gitu ya. Keren banget sih. Mungkin selama dia gak main setengah musim ya, tiap hari dia nontonin terus set piece kayaknya. Keren banget. Latihan set piece gitu kan. Jadi ya
Kita coba pilih Toney meskipun baru kembali dari hukuman, terus baru main 1 match, tapi kata pelatihnya Thomas Frank sangat percaya diri dengan kehadiran Toney. Dan membutuhkan Toney gitu. Apalagi kan si partnernya Mbeumo masih cedera, jadi ya Toney kayaknya bakal jadi tumpuan baru dari Brentford, ngambil semua penalti, ngambil semua free kick. Cuman kita karena belum ada data-data yang mendukung, kita taruh dulu di diferensial gitu. Dan nanti juga Brentford kan akan lawan Tottenham gitu kan. Nah Tottenham juga meskipun serangannya bagus tapi ya di sisi bertahan dia juga cukup rentan gitu karena 4 game week terakhir Tottenham itu jadi tim peringkat keempat yang paling sering mendapatkan shots, ada 66, in the box-nya 51, on targetnya 23 gitu. Tapi ya di sisi lain si Brentford juga goal conversion-nya bagus. Ya. 14,7%. Dan itu juga sebuah data yang menarik, apalagi kita taruhnya Toney kan masuknya di forward gitu. Ya. Forward dan goal conversion bagus. Nah, berarti yang mengkonversi golnya itu si Toney. Toney iya. Ada relevansinya lah di sana gitu. Spurs juga emang agak kurang gitu, kemarin juga kan kebobolan 2 di game terakhir. Nah, itu makanya meskipun secara kekuatan tim gitu kan Spurs lebih bagus. Ya mungkin Spurs menang tapi Toney cetak 2 gol gitu kan. Dapat poin dari Toney gitu. Terus udah 4% juga ya, cepat juga lah. Nah itu. Orang forward ini gitu. Karena mungkin di pilihan forward ini ya gak terlalu banyak juga gitu. Apalagi setelah Haaland gak main-main. Jadi ya banyak orang yang berspekulasi di forward gitu. Nah ini Scott Toney yang terakhir nih. Wah ini kapten ya. Jujur aja sih udah dua game week gagal aja nih kapten nih. Ini yang kemarin menentukan. Di game week terakhir, game week 21 sama Yazid pilih Palmer, saya pilih Darwin, ternyata dua-duanya mantap nih. Mantap ya dua-duanya. Palmer. Nah sekarang agak bingung juga nih sebenarnya untuk di posisi kapten ya. Kalau saya sih KDB deh. KDB. Saya sih Darwin kayaknya. Darwin Indonesia. Darwin ya. Oke, padahal Darwin lawannya susah Scott Toney. Lawan Chelsea. Lawan Chelsea ya. Chelsea. Tapi pasti kebobolan kayaknya. Kiper Chelsea itu siapa ya? Chelsea sekarang Petrovic kalau nggak salah. Aduh nggak tahu siapa namanya. Petrovic karena kan cedera ya. Iya benar Petrovic. Petrovic karena kiper utamanya cedera kan kalau nggak salah. Jadi oke, dari Scott Toney Darwin ya. Dari saya KDB. Oke, Scott Toney semuanya udah kita bahas. Semoga kita semua dapat panah hijau ya. Panah hijau di game week 22. Dan ternyata selisih dari game week 22 ke game week 23 itu sisi waktunya sempit gitu. Jadi jangan lupa teman-teman untuk selalu pantau deadline ya gitu. Ya. Semoga kita semua dapat panah hijau untuk game week 22. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Saya Scott Ubay. Saya Scott Toney. Salam panah hijau.